Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himawatul Afifah dari MTP 3C akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang siklus kerja masinis dan asisten masinis. Yang pertama, awal dinas, yaitu hadir dan lapor selambat-lambatnya 45 menit sebelum keberangkatan dengan melihat jadwal dan dinasan yang terpampang pada papan pengumuman, serta mengisi daftar hadir dan melakukan tes kesehatan. Melakukan asesmen pradinas diantaranya menunjukkan ke penyelia, yaitu tanda kecakapan atau O62, O64, sertifikat ASP, surat rekomendasi kesehatan, arloji, suling, dan senter dengan kondisi HP off. Asesmen singkat wawancara, tunjuk sebut, menandatangani surat pernyataan siap dinas, menerima surat perintah perjalanan dinas atau SPPD, menerima tabel KAO 100, bentuk 93 dan bentuk 94. Serah terima log dengan petugas langsir, yaitu dengan menerima T200 dan cek Gonogo item, melaksanakan langsiran dengan juru langsir, melaksanakan percobaan pengereman statis dan dinamis. Dengan statis yaitu dipandu oleh petugas urusan kereta dengan gerbong, dan teknisi disaksikan oleh kondektur dan asisten masinis. Serta rem dinamis. Jika percobaan rem tidak memenuhi syarat, maka harus ada perbaikan. Selanjutnya mengambil labka di PPKA atau PAP. Apabila siap di kabin, yaitu memeriksa dan membaca O100, serta mencatat dalam labka. Lapor ke PPKP melalui radio masinis terkait nomor KA, nomor log, awak KA, serta fungsi Gonogo item dan KA siap berangkat. Memastikan instrumen KA dalam posisi aman, yaitu sinyal, wesel, dan posisi prepal kereta lain. Persiapan kereta api berangkat, melaksanakan percobaan rem dinamis sebelum meninggalkan emplasmen. Yang terakhir, memeriksa O23, yaitu selama di perjalanan yaitu yang pertama harus fokus melihat sinyal dan semboyan dengan melakukan tunjuk sebut, memantau dan memastikan indikator kinerja log apakah berfungsi pada pengereman tiap 30 menit, melihat O100 tiap melewati stasiun, mencatat T200 jika terjadi gangguan lokomotif. Jika gangguan sarana dilintas, maka lapor ke PPKP. Pada pergantian kru yang dilakukan, yaitu tidak meninggalkan lokomotif sebelum ada pengganti. Yang kedua, menyerahkan T200 dan serah terima dinasan masinis ke masinis pengganti. Yang ketiga, lapor ke PPKA atau PAP serta menyerahkan labka. Yang keempat, lapor dan menyerahkan labka ke penyelia serta mengisi laporan akhir dinasan. Akhir dinasan yang pertama menyerahkan lokomotif dengan T200 dan menyampaikan KLB selama dinas kepada langsir. Lapor ke PPKA atau PAP dengan menyerahkan labka, lapor ke penyelia dengan menyerahkan labka dan O100 dan menyampaikan KLB secara lisan. Yang terakhir, melihat dinasan esok hari dan pengumuman lalu istirahat. Pihak-pihak yang terkait dalam siklus kerja masinis ini yaitu ada masinis, asisten masinis, JPAK atau penyelia, PPKA atau PAP, PUK atau PUG, PUL, PPKP, serta petugas kesehatan atau poskes. Dengan dokumen-dokumen seperti berikut, yaitu SPPD atau Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanda kecakapan antaranya O62, O64, dan sertifikat ASP, surat keterangan sehat, tabel kereta api O100, bentuk O23, bentuk 93 dan bentuk 94,
T200 serta lap. Materi yang kedua yaitu tentang penggunaan radio lokomotif. Radio lokomotif sendiri merupakan alat komunikasi informasi terkait perjalanan kereta api antara masinis dengan pusat kendali atau PK yang terpasang pada kabin lokomotif. Digambarkan pada diagram radio lokomotif sendiri terdapat 2 LRCU dengan 1 unit LTU. Dengan tombol-tombol dan indikasi sebagai berikut, ada tombol kendali atau control switch, tombol request to speak, tombol priority call, tombol emergency call, tombol alarm cancel, tombol reset stop, tombol channel selector, tombol volume control, tombol push to talk atau PTT. Prinsip kerja radio lokomotif sendiri ada 2, yaitu yang pertama, proses pemanggilan radio lokomotif. Sinyal tegangan disalurkan menjadi sinyal data, kemudian sinyal frekuensi dan menjadi sinyal data dan audio. Yang kedua, proses penerimaan di radio lokomotif. Sinyal audio dan data menjadi sinyal frekuensi diterima menjadi sinyal tegangan dan menjadi data dan suara. Mengirim panggilan dari lokomotif atau outgoing call. Yang pertama panggilan biasa atau RTS, yang kedua panggilan prioritas atau PC, yang ketiga panggilan darurat atau EMG. Penerimaan panggilan ke lokomotif yaitu incoming call. Yang pertama panggilan perintah penghentian lokomotif atau loco stop call, yang kedua panggilan keadaan darurat atau emergency call, yang ketiga panggilan ke semua stasiun atau broadcast call. Langkah-langkah mengoperasikan radio lokomotif yaitu yang pertama, hidupkan lokomotif. Apabila belum hidup juga, maka naikkan CB pada panel. Yang kedua, tentukan channel. Yang ketiga, tekan tombol RTS, kemudian tekan tombol PC, lalu tekan tombol emergency call dan alarm cancel. Yang terakhir yaitu RST stop. Materi yang terakhir yaitu tentang master control atau meja pelayanan pada log CC201. Pada kabin masinis terdapat bagian-bagian seperti berikut. Dengan bagian-bagian dengan penjelasannya, manometer udara terdapat 2, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan, di mana masing-masing mempunyai jarum merah dan jarum putih. Dengan load meter terdapat lingkaran luar dengan lingkaran dalam. Lingkaran luar sendiri untuk motoring dan lingkaran dalam untuk braking. Terdapat indikator hijau untuk normal, kuning hati-hati, merah bahaya. Automatic brake valve yaitu pengereman otomatis untuk merilis atau mengerem lokomotif sendiri serta rangkaian kereta api atau gerbong, di mana terdapat posisi release, minimum reduction, service, suppression, handle off, serta emergency. Cut off pilot valve yaitu terdapat 2 bagian in dan out yang berfungsi sebagai double hacking cock. Independent brake handle yaitu merupakan pengereman yang bekerja atau berfungsi hanya untuk merilis atau mengerem lokomotif sendiri. Mempunyai 2 posisi yaitu release dan application. Reservoir handle yaitu untuk mengendalikan arah lajunya lokomotif baik maju maupun mundur dengan 3 posisi maju, netral, dan mundur. Dynamic brake handle atau gagang rem dinamis digunakan untuk mengendalikan pengereman elektrik, memiliki posisi off dan setup dengan pengendalian mulai dari kedudukan B1 hingga B8 atau full dengan gerakan bebas tanpa noting atau pembatas tahapan. Throttle handle atau TH bisa disebut dengan gagang tenaga yang berfungsi untuk mengendalikan putaran mesin diesel
saat beban kosong atau untuk mengendalikan tenaga dan putaran mesin diesel saat lokomotif bertenaga. Throttle digerakkan pada saat MD beban kosong atau gagang BH, idle, dan RH netral. Lokomotif bertenaga dengan gagang BH idle dan RH maju atau mundur. Lampu indikator yang ada di control stand. Yang pertama, roda slip atau wheel slip, bekerja apabila roda lokomotif mengalami slip. Yang kedua, pengawas keamanan, bekerja apabila lokomotif mengalami PC open. Deadman pedal yaitu pengaman dengan dua jenis. Yang pertama, deadman pedal yang harus selalu diinjak terus-menerus. Yang kedua, deadman pedal yang harus selalu diinjak dan dilepas atau diinjak maksimal 50 detik dan dilepas maksimal 5 detik. Pengecekan lokomotif dalam kondisi mati yang pertama dilakukan persediaan bahan bakar, mekanik pengereman, blok rem dan tusuk, keutuhan pegas dukung, dengan rangka bawah mengecek alat rangkai, yang kedua rantai pengaman, yang ketiga selang air brake. Pada rangka atas, yang pertama minyak pelumas pada dipstick harus ada garis full. Yang kedua, minyak pelumas kompresor pada dipstick harus pada garis full. Yang ketiga, minyak pelumas governor motor diesel pada gelas duga antara garis tengah dan garis atas. Selanjutnya, gear case generator harus pada garis full. Persediaan air pendingin serta exhaust tetap tidak tertutup. Langkah menghidupkan lokomotif yang pertama, posisi reservoir handle kedudukan netral, posisi throttle handle dalam netral, posisi dynamic brake dengan netral, posisi engine control switch atau EC kedudukan dihidupkan, independent brake posisi service. Langkah yang kedua yaitu memasukkan saklar pisau baterai, kemudian naikkan semua CB, tekan tombol bahan bakar lalu tunggu sampai manometer mencapai 400 PSI, tekan tombol start dan tahan sampai mesin hidup, tunggu sampai minyak pelumas naik lebih dari 20 PSI, sehingga EC bisa dipindahkan ke posisi terpisah atau jalan. Pengecekan saat lokomotif hidup, di antaranya percobaan rem motor diesel, yaitu ECS pada posisi jalan dengan reverser handle posisi netral, gerakan throttle handle secara bertahap dengan mengamati suara asing pada motor diesel, kemudian warna asap pada exhaust, dan yang terakhir kemungkinan ada bocoran atau air pendingin. Pengecekan indikator diantaranya cek manometer minyak pelumas, yaitu dengan ketentuan 20-170 PSI, cek manometer tekanan bahan bakar antara 35-40 PSI, cek manometer tekanan udara tangkap penyimbang, yaitu 70 PSI, cek tekanan udara saluran pipa pengereman rangkaian kereta atau gerbong 70 PSI, cek manometer tekanan udara pengereman lokomotif 50 PSI, cek tekanan udara tangki induk dengan 125-140 PSI, cek kedudukan motor cut out atau MCO. Pemeriksaan fungsi pengereman, diantaranya yakinkan rem tangan bekerja dengan baik, gerakan handle independent brake ke posisi servis, jarum manometer silinder rem harus 50 PSI, yakinkan rem lokomotif bekerja dan tidak ada bocoran, gerakan handle automatic brake pada posisi servis, sampai emergensi harus terjadi PC open dan bisa rilis kembali. Mencoba pembalik arah dan gerakan lokomotif sesuai arah yang dikehendaki. Langkah mematikan lokomotif yaitu yang pertama letakkan gagang tegangan pada posisi netral dan tunggu sampai idle. Tunggu kompresor sampai bekerja cut out, putar atau tekan tombol matikan mesin. Saat meninggalkan lokomotif yang pertama dilakukan yaitu kerjakan rem tangan, setelah itu letakkan gagang tenaga pada posisi netral, letakkan gagang pembalik arah pada posisi netral,
Posisikan semua pemutus arus pada posisi off. Posisikan semua saklar pada off. Posisikan baterai switch off. Tutup semua jendela dan kunci pintu lokomotif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.